Alhamdulillah Rabbil Alamin, an'amana bi ni'matil iman wal ihsan wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab hadis Arba'in Syarah Al-Imam An-Nawawi termaktub pada nomor hadis 18, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di dalam hadis ini sidang Jumat rahimakumullah ada 3 nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yakni ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sidang Jumat rahimakumullah, makna tafsiran daripada takwa ini berbagai macam pandangan dari para ulama tafsir hadis. Namun umumnya para ulama menafsirkan daripada takwa adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, takut kepada Allah. Dan makna lain mereka menyatakan, mayoritas ulama menafsirkan dengan artian al-imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah, tunduk dan patuhlah terhadap perintah Allah, takutlah kamu kepada Allah, jalankanlah segala perintah-perintah Allah, jauhilah segala larangan-larangan Allah dimanapun kamu berada. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian apa? Di masa ini ramai orang, na'udzubillah, ketika di keramaian sangat soleh sekali, kurang khusyuk di dalam melakukan ibadah. Tetapi subhanallah, ketika dia bersendiri jauh berbanding 180 derajat dengan yang dia tampilkan ketika di khalayak ramai. Maka ini bukan sikap seorang yang bertakwa, yang beriman dengan sebenar-benarnya takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyoganya mau di keramaian, mau di kesendirian, mau di khalayak ramai, maupun ketika hanya kita, senantiasa kita merasa diri bahwasanya kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita semangatnya beribadah di keramaian, bagaimana khusyuknya kita ketika orang sedang menyaksikan kita, orang ramai menyaksikan kita ibadah, hendaknya ini juga kita praktekkan dikala kita sedang bersendiri. Karena memang di dalam hadis yang lain dikatakan, makna daripada ihsan itu ialah anta'budullaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarah fa innaka yarah. Dan ketahuilah sesungguhnya bila pun engkau tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan apa yang engkau lakukan.
Maka hendaknya yang pertama dari sabda Nabi SAW ini adalah kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita tampil khusyuk, tampil soleh hanya ketika orang menyaksikan. Tetapi orang ketika tidak menyaksikan kita kembali kepada tabiat kita penuh dengan kemaksiatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sidang Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua, lanjutan daripada hadis ini, Nabi SAW nasihatkan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah amal-amal perbuatan burukmu dengan amalan-amalan kebaikan, yang dengan amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan. Sedang Jumat rahimahumullah, tidak dapat kita pungkiri semua kita punya masa lalu dan kita juga punya masa depan. Masa lalu yang suram sudah berlalu, mumpung nyawa masih dikandung badan, mumpung Allah masih berikan kita hidup, manfaatkanlah hidup ini dengan melakukan amalan-amalan soleh yang dengan itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini menghapuskan dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Hal ini sejurus dengan firman Allah di dalam Quran surah Hud penghujung daripada ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Maka ini kita harapkan jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin kita dulu terkhilaf, melakukan dosa dan kesalahan. Wala tayasu min rauhillah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Yusuf, wala tayasu min rauhillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka daripada itu, dengan mengharap rahman dan rahimnya Allah, dengan mengharap Ghafurur Rahim, Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita yang lalu. Dengan apa? Di umur kesempatan yang Allah berikan saat ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan-amalan soleh, sekali lagi dengan harapan bermohon kepada Allah kiranya dosa dan kesalahan tempo dulu diampunkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimahullah. Dan yang ketiga, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala anhu mengatakan, banyak orang salah tafsir yang dia pikir takwa itu hanya hubungan dia dengan Allah, hanya berhablum min Allah saja. Ini pengertian yang salah total, kata beliau. Berakhlak, bergaul dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang terpuji dengan sesama manusia, ini bagian daripada takwa. Tidak bisa dipisahkan hablum min Allah dengan hablum minan nas. Ketika ada orang mengatakan dia hanya berhubungan dengan Allah, bagus hubungan, tapi dengan sesama manusia dia buruk, maka gagal total ini manusia. Berdasarkan apa? Nabi SAW sendiri berkata di dalam sabda beliau yang mulia, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sabda Nabi SAW, akmalul imanan mu'minan, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Seorang yang beriman, yang dinyatakan sempurna keimanannya, adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan sesama manusia. Maka salah kalau orang tidak mengaitkan antara akhlak dengan takwa. Ini sejurus sejalan. Dan ini mencakup semuanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada orang yang lebih tua dari kita maupun yang sebaya dengan kita, pun dengan orang yang lebih muda daripada kita.
Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Tidak termasuk bagian kami, tidak termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak ada kasih sayang kepada orang yang lebih kecil, lebih muda, dan tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak ada hormatnya kepada orang yang lebih tua. Ada orang melihat anak kecil mendidih aja darahnya. Ada juga orang melihat orang tua tak ada sopannya. Maka termaktub di dalam mahfuzah peribahasa Arab dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu jauh lebih utama daripada ilmu. Kalau cuma ilmu saya pun berilmu. Maka utamakan adab jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogianya orang yang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, akhlaknya, adabnya pun sama tingginya dengan ilmunya. Tetapi ketika seseorang semakin tinggi ilmunya, kurang adabnya, ada masalah di sini. Maka inilah 3 nasihat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita implementasikan pesan cinta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kita di dalam kehidupan ini mendapatkan kebaikan-kebaikan berupa hayatun thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan juga kelak di negeri akhirat nanti, yakni dengan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدان المسلمين عامة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن دائراتنا هذا سومطرة الشمالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان وخصوصا على أهل غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا غفار فإنك خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.